pagi adik-adik. Shalom, selamat pagi kakak Layan, selamat pagi teman-teman. Puji Tuhan, hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam ibadah via online, ibadah hari Minggu, pelayanan anak Jemaat GPIB Batra Kasih. Nah, adik-adik di rumah pastinya sudah pada cantik dan ganteng-ganteng ya. Iya dong kak, kan kita mau ibadah. Pasti teman-teman di rumah sudah pada cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Oke, sekarang kakak lupa sebelum kita mau mulai ibadah, kakak mau tanya dulu kabarnya adik-adik. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, fantastik. Yes, lebih semangat lagi. Apa kabarnya hari ini adik-adik? Luar biasa, fantastik. Yes, semua adik-adik di rumah juga sudah semangat ya. Kita akan masuk dalam ibadah. Kita akan memulaikan ibadah kita. Adik-adik siapkan hati, adik-adik duduk yang manis. Tidak boleh jalan-jalan ya selama ibadah. Sekarang kita akan memuji Tuhan. Kakak undang semua bangkit berdiri. Kita akan menyanyi lagu Di Pintumu. Pasukan Yesus. Siap. Adik-adik, sebelum kita beribadah, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Saatnya kami beribadah, berkati kami semua ya Tuhan Yesus, dimanapun kami berada pada saat ini. Tuhan Yesus menyertai kami dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin bergema, ada masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinar. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin bergema, anak masing-masing di sekitarnya. Dalam dunia ini bersinar. Tuhan Yesus, berkati kami saat ini. Kami mau mendengarkan firman-Mu. Berikan kami hikmat agar kami dapat menjadi pendengar dan berbuat yang baik demi kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya adik-adik, pembacaan kita hari ini terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai dengan 29. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, kita bangkit berdiri dan kita membacanya bersama-sama. Pembicaraan dengan orang Yahudi di Roma. 3 hari kemudian, Paulus memanggil orang-orang terkemuka bangsa Yahudi. Dan setelah mereka berkumpul, Paulus berkata, "Saudara-saudara, meskipun aku tidak berbuat kesalahan terhadap bangsa kita atau terhadap adat istiadat nenek moyang kita, namun aku ditangkap di Yerusalem dan diserahkan kepada orang-orang Roma. Setelah aku diperiksa, mereka bermaksud melepaskan aku karena
tidak terdapat suatu kesalahan pun padaku yang setimpal dengan hukuman mati. Akan tetapi orang-orang Yahudi menentangnya, dan karena itu terpaksalah aku naik banding kepada Kaisar, tetapi bukan dengan maksud untuk mengadukan bangsaku. Itulah sebabnya aku meminta supaya aku melihat kamu dan berbicara dengan kamu, sebab justru karena pengharapan Israel aku diikat dengan berlenggung ini. Akan tetapi mereka berkata kepadanya, kami tidak menerima surat-surat dari Yudea tentang engkau, dan juga tidak seorang pun dari saudara-saudara kita datang memberitakan apa-apa yang jahat mengenai engkau. Tetapi kami ingin mendengar dari engkau bagaimana pikiranmu, sebab tentang mazhab ini kami tahu bahwa di mana-mana pun ia mendapat perlawanan. Lalu mereka menentukan suatu hari untuk Paulus. Pada hari yang ditentukan itu datanglah mereka dalam jumlah besar ke tempat tumpangannya. Ia menerangkan dan memberi kesaksian kepada mereka tentang kerajaan Allah, dan berdasarkan hukum Musa dan kitab para nabi, ia berusaha meyakinkan mereka tentang Yesus. Hal itu berlangsung dari pagi sampai sore. Ada yang dapat diyakinkan oleh perkataannya, ada yang tetap tidak percaya. Maka bubarlah pertemuan itu dengan tidak ada kesesuaian di antara mereka. Tetapi Paulus masih mengatakan perkataan yang satu ini, tepatlah firman yang disampaikan Roh Kudus kepada nenek moyang kita dengan perantaraan Nabi Yesaya. Pergilah kepada bangsa ini dan katakanlah, kamu akan mendengar, namun tidak mengerti. Kamu akan melihat namun tidak menangkap. Sebab hati bangsa ini telah menebal, dan telinganya berat mendengar, dan matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya, dan mendengar dengan telinganya, dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik sehingga menyembuhkan mereka. Sebab itu kamu harus tahu bahwa keselamatan yang daripada Allah ini disampaikan kepada bangsa-bangsa lain, dan mereka akan mendengarkannya. Dan setelah Paulus berkata demikian, pergilah orang-orang Yahudi itu dengan banyak perbedaan paham antara mereka. Demikianlah pembacaan Alkitab adik-adik. Nah, adik-adik, pada minggu hari ini kita akan kembali menceritakan tentang Rasul Paulus sama seperti minggu lalu. Nah, pembacaan kita yang terambil dari Kisah Para Rasul 28 ayat 17 sampai 29 ini menggambarkan tentang Rasul Paulus yang saat itu berada di kota Roma. Sebelum ia ke kota Roma, ia berada di kota Yerusalem, adik-adik. Di kota Yerusalem itu ia memberitakan Injil atau menceritakan firman Tuhan. Tetapi karena banyak yang tidak menyukai Rasul Paulus, banyak yang menjelekkan dia, banyak yang menghakimi dia harus diadili secara tidak adil di kota Yerusalem. Tetapi Rasul Paulus meminta bahwa ia mau diadili di kota Roma. Dan sesuai dengan permintaan Rasul Paulus, dibawalah ia ke kota Roma. Nah, saat di kota Roma, adik-adik, pemerintah Roma pun juga bilang kalau Rasul Paulus ini tidak bersalah, adik-adik. Tetapi karena banyak yang menghujat dia, banyak yang membenci dia, banyak yang tidak menyukai dia terpaksa dia harus diadili lagi, adik-adik. Jadi saat itu dia dijadikan tahanan luar atau berstatus sebagai tahanan luar. Nah, pada saat di kota Roma, adik-adik, Rasul Paulus ini
mau bertemu dengan orang-orang Yahudi. Ia mau menjelaskan apa yang terjadi kepada ia saat itu agar tidak ada kesalahpahaman. Sekalian juga ia mau menceritakan atau menceritakan firman Tuhan, atau ia mau mengabarkan Injil. Pada pertemuan itu adik-adik terjadi bukan hanya sekali saja, tetapi 2 kali, karena dari orang pemimpin dari Yahudi tersebut juga mau mendengarkan lebih lanjut apa yang diceritakan oleh Rasul Paulus ini. Nah, adik-adik, pada pertemuan kedua adik-adik, atau pada pertemuan yang terakhir kalinya, Rasul Paulus itu menjelaskan perihal kerajaan Allah dan bahwa Yesus adalah penggenapan dari pengharapan orang Yahudi. Tetapi adik-adik, pada pertemuan terakhir itu, orang Yahudi pun juga tidak semuanya mempercayai apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus. Jadi banyak orang yang saat itu pergi dengan berbeda pendapat adik-adik. Banyak yang tidak, ada yang percaya dan ada yang tidak percaya. Tapi adik-adik, Rasul Paulus juga tidak heran dengan respon dari orang Yahudi tersebut, karena sama seperti yang disampaikan oleh dari kitab Yesaya ayat yang ke-26 sampai 27 ini, yang menyatakan bahwa bangsa Israel adalah bangsa yang sudah mendebal hatinya, berat telinganya untuk mendengar, dan tertutup matanya untuk melihat. Jadi Rasul Paulus tidak heran lagi dengan respon dari orang-orang Yahudi tersebut yang ada yang tidak percaya dengan perkataan atau firman Tuhan yang diceritakan. Tetapi adik-adik, biarpun respon dari orang-orang Yahudi yang di Yerusalem atau di kota Roma yang tidak mempercayai firman Tuhan yang diceritakan oleh Rasul Paulus ini, Rasul Paulus tidak berhenti untuk mengabarkan Injil. Dia tidak berhenti untuk menceritakan firman Tuhan dimanapun dia berada. Nah, pada saat ini adik-adik, apa yang adik-adik bisa ambil dari kisah Rasul Paulus ini? Nah, mengacu pada tema aku semangat memberitakan keselamatan. Nah, tema pada satu sisi menegaskan bahwa panggilan untuk memberitakan keselamatan, yakni menceritakan kebaikan Yesus dalam kata dan perbuatan, adalah tugas kita semua adik-adik. Jadi kita harus mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Adik-adik yang bilang, kakak, kan saya masih kecil, tidak bisa menceritakan firman Tuhan, belum bisa bercerita seperti kakak lain atau bercerita seperti Rasul Paulus. Nah, adik-adik, memberitakan Injil atau menceritakan firman Tuhan tidak semuanya harus dengan cara bercerita seperti ini adik-adik, atau seperti Rasul Paulus yang harus ke kota sini untuk memberitakan firman Tuhan atau menceritakan kepada orang banyak, depan orang banyak. Tidak seperti itu adik-adik. Adik-adik bisa lakukan dengan melalui perkataan atau perbuatan kita kepada orang lain, di dalam kehidupan kita sehari-hari, dalam aktivitas kita sehari-hari. Itu juga adalah bentuk memberitakan firman Tuhan atau mengabarkan Injil kepada orang-orang. Perbuatan baik atau perkataan yang baik itu adalah cerminan bahwa kita adalah anak dari Yesus Kristus, pengikut Yesus Kristus. Nah, adik-adik, apa yang kita lakukan
lakukan dalam memberitakan firman Tuhan ini, kita harus lakukan dengan penuh semangat. Kenapa kita harus lakukan dengan penuh semangat, adik-adik? Nah, karena kita sudah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Itulah sebabnya memberitakan keselamatan juga harus tampak dalam hidup yang penuh kasih, bukan kebencian dan dendam. Sama seperti Rasul Paulus yang sama sekali tidak memiliki kebencian atau dendam terhadap orang-orang yang telah membuat dia sebagai tahanan, yang telah menolak Injil yang telah yang ia ceritakan. Ia tidak membenci kepada siapapun. Nah, yang kedua, adik-adik, tugas ini tidak mudah. Ada banyak rintangan, seperti adik pelayan yang saat ini harus dibatasi dalam pembelajaran, dalam ibadah yang semuanya harus dalam rumah. Ataupun bermain, ada yang orang tua yang melarang anak-anaknya untuk bermain keluar. Itu adalah kebaikan, atau itu adalah suatu kebaikan untuk adik-adik sendiri. Nah, pada situasi saat ini adik-adik, hendaknya kita juga tetap bersemangat, tetap berkarya, walaupun kita lakukan hanya di dalam rumah saja, ataupun ada yang mungkin kuota yang kekurangan atau apa, tetap kita harus berkarya, adik-adik. Jangan patah semangat, tetap kita harus pergunakan apa yang ada. Kalaupun tidak bisa mengikuti ibadah, kita tetap harus dengan ibadah baca Alkitab saja, atau membaca sabda bina anak atau sabda bina umat. Kita harus tetap lakukan, adik-adik, dalam rumah. Nah, selain itu juga ada rintangan yang kita dapatkan mungkin dari teman-teman yang mengejek adik-adik. Hendaknya adik-adik tetap membalas itu dengan doa. Jangan membalas dengan kebencian. Jangan membalas api dengan api. Jangan apa yang dilakukan teman-teman di luar sana, adik-adik, yang menurutnya adik-adik tidak baik, jangan ditiru, jangan dibalas dengan apa juga yang ia lakukan, tetapi balaslah dengan kebaikan. Nah, yang ketiga, adik-adik, meski tidak mudah dan banyak rintangan, kita tidak perlu takut, adik-adik, karena kita sebagai pengikut Yesus Kristus, kita punya iman kepada Roh Kudus yang selalu menguatkan kita dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, adik-adik, ingat pesan firman Tuhan yang adik-adik dapatkan. Kiranya dalam cerita ini adik-adik bisa ingat, bisa tanamkan dalam hati dan pikiran adik-adik. Adik-adik bisa lakukan di sepanjang kehidupan adik-adik. Kiranya Roh Kudus selalu menguatkan pelayanan kita dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, karena semuanya itu hanya memuliakan nama Tuhan saja. Nah, adik-adik, sampai sini cerita dari Kakak Kety. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kiranya ini semuanya hanya memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Halo adik-adik, selamat pagi. Pagi ini kita ingin membuat aktivitas. Jadi aktivitasnya itu berupa kartu ucapan. Nah, kartu ucapan ini kita akan berikan kepada siapapun, kepada teman, keluarga, ataupun siapapun yang ingin kita berikan. Nah, ini kita akan memilih kata-kata yang ingin kita sampaikan. Nah, alat dan bahannya yaitu ada
kertas origami. Nah, ukurannya itu 14 x 14 cm yang besar, terus yang satunya itu 12 x 12. Nah, kita ambil satu dan kita membentuk untuk yang ukuran 14 x 14 bentuknya nanti seperti ini. Nah, agak besar. Dan untuk yang ukuran 12 x 12 bentuknya seperti ini. Nah, kita akan membuat love. Bentuknya seperti love. Nah, kalau sudah berbentuk seperti ini adik-adik, nah kita gunting. Kita gunting tengahnya. Ini juga. Nah, setelah itu jadinya seperti ini. Nah, karena ini adalah temanya hari ulang tahun Republik Indonesia, nah Kaiki ingin membuat ucapan untuk hari ulang tahun Indonesia. Oke. Nah, setelah itu kita membentuk satu kertas seperti ini, kita lipat bentuknya seperti ini. Nah, setelah itu kita lem di kedua sisi, jadi yang besar dan yang kecil seperti ini, yang besar dan yang kecil. Oke, dilem. Dan bentuknya seperti ini, merah putih. Oke, kita lem dulu. Jadi untuk seperti ini adik-adik ya. Di sisi yang satunya lagi. Ya, adik-adik. Jadi bentuknya seperti ini. Jadi nanti dia berbentuknya seperti ini adik-adik. Nah, kita akan nempel untuk kertasnya, kertas ucapannya di sini. Jadi untuk pakai nanti menggunting kertas menggunakan gunting, mohon diperhatikan untuk penggunaannya ya, soalnya nanti mama dan papa yang akan mengawasi di rumah untuk penggunaan dari gunting. Oke. Jadi nanti bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini. Nah, kita ingin menuliskan apapun di surat ucapan ini, nah, boleh. Jadi kalau Kak Eki ingin menulis selamat ulang tahun Republik Indonesia. Nah, bentuknya seperti ini adik-adik. Nah, kartu ucapannya Kak Eki yang Kak Eki buat tuh jadi bentuknya seperti ini. Selamat Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke
75. Oke adik-adik, selamat mencoba. Dan dadah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan tanganmu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan kakimu. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan mulutmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tubuhmu. Amin. Ya, adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan, tanda syukur dan terima kasih kita kepada Tuhan. Mari kita mempersiapkan persembahan kita masing-masing dan berilah itu dengan penuh sukacita tanpa dipaksa. Adik-adik, sambil kita memberi persembahan, kita akan bernyanyi. Kita akan bernyanyi ada gerakannya. Oleh karena itu, Bunda ajak semua mari kita berdiri. Ya, dan mari kita menyanyi bersama-sama Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil dikasihi Tuhan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang diberi keindahan, terlebih diriku dikasihi Tuhan. Ya adik-adik, mari kita berdoa, lipat tangan, tutup mata. Mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena kami masih diberikan kesempatan untuk datang beribadah, memuji dan besarkan nama-Mu. Sekalipun kami masih beribadah dalam media online, tetapi kami tetap bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah henti putus-putusnya memelihara kami. Berkatilah kami Tuhan, adik-adik kami semua dari sektor pelayan 1 sampai sektor pelayan 12 bersama kakak-kakak lain kami. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan, kami telah mendengarkan sebagian dari firman-Mu, kiranya menjadi iman dan kekuatan kami. Inilah doa anak-Mu Tuhan. Tuhan Yesus, berkati bangsa dan negara kami, berkati presiden dan wakil presiden, agar dapat memimpin bangsa kami dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah doa kami. Yesus, kami ingin mendoakan gereja kami. Semoga gereja kami terjauh dari virus corona, supaya kami bisa beribadah kembali di gereja kami. Tuhan Yesus, kami ingin juga mendoakan para kakak layan kami yang berada di gereja. Lindungilah mereka Tuhan Yesus, inilah doa kami. Tuhan, kami juga tak lupa berdoa untuk orang tua kami yang telah mengurus kami dari kecil hingga kami besar. Beri hikmat dan kesehatan Tuhan, berkati mereka, inilah doa kami. Tuhan Yesus, terima kasih, inilah doa kami anak-anak-Mu. Tak lupa juga kami mendoakan keadaan kami yang masih saja berada di tengah pandemi virus corona.
Tuhan tetap pelihara kami, Tuhan tetap jaga kami, agar kami tetap diberikan kekuatan, kesehatan, hikmat, dan kebijaksanaan dalam bertindak dan berbuat, agar kami tidak salah dalam langkah, dan kami tetap berada di dalam perlindungan-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami juga tak lupa membawakan persembahan kami sudah memberi persembahan kami, berkatilah persembahan kami ini Tuhan, agar berguna bagi pelayanan, kasih dan keadilan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, untuk menutup ibadah kita ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus menyertai kami dalam ibadah kami. Ajar kami untuk selalu mendengarkan ajaran-ajaran yang diberikan kepada kami, agar kami menjadi anak yang baik, menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan Yesus menyertai kami sekarang ini sampai kekal selama-lamanya. Amin. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan tanganmu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan tanganmu, hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan kakimu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan kakimu, hati-hati gunakan matamu, hati-hati gunakan matamu, karena Bapa di surga melihat ke bawah. Hati-hati gunakan matamu. Selamat hari Minggu semuanya. Selamat hari Minggu semuanya. Tetap jaga kesehatan ya. Tetap rajin beribadah. Rajin cuci tangan dan pakai masker. Rajin cuci tangan dan pakai masker. Dan lebih baik di rumah saja.
Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Dadah.